Di tengah hiruk-pikuk stasiun Gambir yang penuh sesak di Jakarta, Andi melihat pria buta itu sebagai kesempatan emas untuk mengisi perutnya yang lapar. Dengan senyum palsu ia mendekat, siap menipu Rama demi uang, tanpa sadar bahwa pertemuan ini akan menghancurkan dinding-dinding hatinya dan membawa cinta yang tak pernah ia bayangkan. Kereta api baru saja berhenti, orang-orang berdesakan keluar seperti air bah. Andi, 28 tahun, berdiri di sudut peron dengan tas ransel usang di punggungnya. Kemeja batiknya sudah kusut karena keringat siang hari yang menyengat. Hutang di kosannya sudah menumpuk 3 bulan, bos warung kopi tempat ia bekerja paruh waktu baru saja memotong gajinya karena sering telat. Keluarga di Semarang terus menelepon, ibunya bilang kapan kamu pulang, nak. Bibi sudah siapin calon istri dari tetangga sebelah. Andi hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu kalau ia tidak segera dapat uang, rumah kecil warisan ayahnya di kampung bisa disita bank. Matanya tertuju pada pria yang berdiri sendirian di dekat pintu keluar. Pria itu tinggi, kulit sawo matang, rambut hitam rapi disisir ke belakang. Kacamata hitam besar menutupi matanya, tongkat putih panjang di tangan kanan. Ia mengenakan kemeja linen putih dan celana chino abu-abu, tas selempang kulit tergantung di bahu. Bukan tipe pengemis biasa. Andi mendengar pria itu bicara di ponsel tadi, suaranya tenang, ya, buku baru saya akan launching minggu depan di Gramedia. Tolong siapkan kontraknya. Uang. Pasti ada uang. Andi menarik napas dalam, lalu melangkah mendekat. Pak. Boleh saya bantu? Stasiun ini rame banget, takut Bapak tersesat. Suaranya dibuat lembut, penuh perhatian. Pria itu menoleh, meski tidak melihat, wajahnya tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Saya Rama. Biasanya saya bisa sendiri, tapi hari ini kaki saya agak pegal setelah perjalanan dari Bandung. Andi menggandeng lengan Rama dengan hati-hati, merasa denyut nadi pria itu di bawah jarinya. Mereka berjalan pelan melewati kerumunan. Rama bercerita singkat tentang dirinya, penulis buku motivasi, sudah buta sejak kecelakaan mobil 5 tahun lalu, tapi ia menolak hidup dalam belas kasihan. Hidup tetap berjalan, Mas. Yang penting kita tetap punya harapan, katanya sambil tertawa kecil. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia berpikir, harapanmu bisa jadi jalan keluar buat aku. Mereka sampai di luar stasiun. Andi memanggil taksi online untuk Rama. Sebelum naik, Rama mengeluarkan dompet kulit tebal dan memberikan selembar uang 50.000. Ini untuk bantuanku hari ini. Terima kasih ya, Mas Andi. Kalau ada waktu, mampir ke rumah saya di Kemang. Alamatnya saya kirim lewat WA. Andi mencatat nomornya dengan tangan sedikit gemetar. Saat taksi melaju pergi, Andi berdiri di trotoar, memandang uang di tangannya. Langkah pertama sudah berhasil. Besok ia akan datang, perlahan membangun kepercayaan, lalu. Malam itu di kosannya yang sempit di Tebet, Andi duduk di lantai sambil menghitung uang sisa. Layar ponsel menyala, pesan dari ibunya, nak, bulan ini kirim berapa? Bibi nunggu rumah tangga kamu. Andi memejamkan mata. Ia ingat masa kuliah dulu, saat ia jatuh cinta pada teman sekamarnya, seorang cowok yang akhirnya menjauh karena kamu aneh. Sejak itu Andi mengubur perasaannya dalam-dalam, pura-pura normal di depan keluarga. Tapi malam ini, saat mengingat suara Rama yang tenang, tangan yang hangat, ada sesuatu yang bergetar di dada Andi. Ia menggeleng keras. Fokus, Andi. Ini cuma bisnis. Keesokan paginya, Andi sudah berdiri di depan rumah Rama di Kemang. Rumahnya sederhana tapi rapi, taman kecil di depan dengan bunga-bunga yang terawat. Rama membuka pintu sendiri, tersenyum lebar. Mas Andi. Senang kamu datang. Masuklah, saya lagi bikin kopi. Mereka duduk di ruang tamu yang penuh buku braille dan laptop bicara. Rama bercerita tentang bukunya yang sedang naik daun, tentang perjuangannya belajar hidup mandiri setelah buta.
Andi mendengarkan, sesekali bertanya, tapi pikirannya sibuk mencari celah. Saat Rama pergi ke dapur, Andi melirik dompet yang tergeletak di meja. Tapi ia tidak berani ambil sekarang. Terlalu cepat. Hari-hari berikutnya, Andi datang hampir setiap sore. Ia membantu Rama membaca email, mengantar ke rapat penerbit, bahkan ikut belanja di supermarket. Rama selalu membayar semua, memberi tips besar. Kamu anak baik, Andi. Jarang ada yang sabar seperti kamu. Setiap pujian itu seperti pisau yang menusuk hati Andi. Malam-malam ia terjaga, memikirkan rencana, tapi juga memikirkan senyum Rama yang tulus. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Andi terjebak di rumah Rama. Mereka duduk di teras, mendengarkan suara hujan. Rama tiba-tiba bertanya, Andi, kamu punya mimpi apa sebenarnya? Selain bantu orang seperti saya. Andi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin jujur. Tapi ia menjawab, cuma ingin hidup tenang, Pak. Kirim uang ke ibu di kampung. Rama mengangguk pelan. Kita semua punya beban. Yang penting kita tidak lari dari itu. Saat hujan reda, Andi pulang dengan hati yang semakin berat. Di kos, ia membuka laptop dan mencari cara melunasi hutang cepat. Tapi jarinya berhenti di layar saat ia mengingat suara Rama tadi. Apa aku benar-benar bisa lakukan ini, gumamnya. Malam itu, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, Andi menangis sendirian. Pagi launching buku di Gramedia Central Park, Andi sudah berdiri di samping Rama sejak jam 7. Rama mengenakan jas hitam sederhana, tampak gagah meski matanya tertutup kacamata. Andi membantu mengatur mikrofon, menyambut tamu, dan sesekali membacakan catatan untuk Rama. Orang-orang memuji asisten pribadi yang luar biasa. Andi tersenyum tipis, tapi dadanya sesak. Uang royalti buku Rama yang baru saja cair pasti besar. Ini saatnya. Setelah acara, mereka makan malam di restoran Italia di Senayan. Rama memesan pasta aurit Andi tanpa diminta. Kamu suka yang ini, kan? Dari obrolan kita kemarin. Andi terkejut. Rama ingat detail kecil. Saat makan, Rama bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ia belajar braille dari ibunya yang gurus. Buta bukan akhir, Andi. Justru awal untuk melihat dengan hati. Andi menatap Rama lama. Untuk sesaat, ia lupa rencana. Malam itu, di mobil jemputan, Rama memberikan amplop tebal. Ini bonus buat kamu. Kamu sudah bantu banyak. Andi membuka di kos, ada 5 juta rupiah. Cukup untuk bayar 2 bulan hutang. Tapi bukan itu yang membuat tangannya gemetar. Di dalam amplop ada catatan tulis tangan Rama, terima kasih telah menjadi teman, bukan sekadar pembantu. Andi duduk di lantai, menangis lagi. Hari-hari selanjutnya semakin dekat. Andi ikut Rama ke Bandung untuk workshop menulis. Di kereta, mereka duduk bersebelahan. Rama tidur dengan kepala miring ke bahu Andi. Andi tidak berani bergerak, aroma sabun Rama membuat dadanya hangat. Di hotel di Dago, mereka berbagi kamar karena Rama takut sendirian di tempat asing. Malam itu, Rama bercerita tentang mantan pacarnya dulu yang meninggalkannya setelah kecelakaan. Dia bilang cinta tapi tak sanggup lihat saya begini. Kamu beda, Andi. Kamu lihat saya sebagai manusia utuh. Andi hampir mengaku saat itu. Hampir. Tapi ia menahan. Keesokan harinya, di workshop, Andi melihat Rama berbicara di depan puluhan orang dengan percaya diri. Suaranya mantap, kata-katanya menyentuh. Andi duduk di belakang, merasa kecil. Aku tidak pantas, bisiknya. Pulang ke Jakarta, Andi mulai merasa bersalah setiap kali Rama mempercayainya. Ia pernah meminjam 2 juta dengan alasan ibu sakit, padahal untuk bayar cicilan motor. Rama langsung transfer tanpa tanya. Andi duduk di warung kopi sendirian, memandang ponsel.
Pesan dari ibunya, calonmu sudah nunggu, nak. Jangan lama-lama. Andi mematikan ponsel. Suatu sore saat membantu Rama menyiram tanaman, tangan mereka bersentuhan. Andi merasa listrik kecil. Rama tersenyum. Tanganmu hangat sekali, Andi. Andi menarik tangan cepat, jantungnya berdegup. Malam itu ia mencari di Google cara mengatasi perasaan aneh terhadap sesama pria. Hasilnya membuatnya semakin bingung. Ile 2 berlanjut dengan perjalanan ke Bandung yang penuh momen intim emosional tapi sopan, konflik batin Andi yang semakin kuat, panggilan keluarga yang memaksa, pertemuan dengan teman gay rahasia Andi yang memperingatkan jangan jatuh cinta. Nanti sakit, serta akhir Ile dengan Andi hampir mengaku tapi mundur, memutuskan untuk melanjutkan rencana kecil demi uang, sekitar 1000 kata penuh deskripsi alam Bandung, percakapan mendalam, dan ketegangan internal yang meningkat. Ile 3. Minggu berikutnya, Rama mengajak Andi ke rumah keluarganya di Surabaya untuk acara ulang tahun Ibu Rama. Perjalanan kereta malam penuh cerita. Rama berbagi rahasia bahwa ia juga pernah merasa berbeda sejak remaja, tapi memilih fokus pada karir. Cinta itu rumit bagi orang seperti kita, Andi. Apalagi di Indonesia. Andi hanya diam, tapi kata-kata itu seperti cermin. Di Surabaya, keluarga Rama menyambut hangat. Ibu Rama memeluk Andi seperti anak sendiri. Terima kasih sudah jaga Rama. Dia jarang bawa teman. Malam harinya, di teras rumah besar, Rama dan Andi duduk berdua di bawah bintang. Rama berkata pelan, Andi, aku merasa nyaman sekali denganmu. Seperti sudah kenal lama. Andi merasa dunia berputar. Ia hampir memeluk Rama, tapi ia ingat rencana awal. Keesokan paginya, Andi mendapat telepon dari rentenir. Besok bayar atau rumah ibumu kami sita. Andi panik. Saat Rama tidur siang, ia membuka laci meja Rama, mengambil amplop uang cadangan. Tapi saat tangannya menyentuh amplop, Rama tiba-tiba bangun. Andi, ada apa? Andi buru-buru tutup laci. Cuma cari charger. Rama tersenyum percaya. Pulang ke Jakarta, Andi transfer uang ke rentenir, tapi hati kecilnya menjerit. Ia mulai menghindari Rama 2 hari. Rama menelepon, suaranya khawatir. Kamu sakit? Aku khawatir. Andi menangis di kamar mandi kos. Teman sekamar lama Andi datang berkunjung, melihat Andi gelisah. Lo jatuh cinta ya sama si buta itu. Hati-hati, bro. Keluarga longgak akan terima. Andi marah, tapi tahu itu benar. Suatu malam, Andi datang ke rumah Rama dengan niat mengaku semuanya. Tapi saat melihat Rama sedang latihan bicara untuk podcast baru tentang memakan diri sendiri, Andi mundur lagi. Hari yang ditunggu Andi akhirnya tiba. Ia datang ke rumah Rama dengan rencana mengajak Rama ke bank dengan alasan dibantu buka rekening baru. Tapi saat mereka di taksi, Andi melihat Rama tersenyum bahagia sambil memegang tangannya. Andi, kamu sudah seperti keluarga bagiku. Kata itu seperti palu. Andi membatalkan rencana di tengah jalan. Malam itu, saat makan malam, Andi akhirnya meledak. Rama, aku bukan orang baik. Awalnya aku mendekatimu hanya untuk uang. Aku mau tipu kamu. Rama diam lama. Lalu ia berdiri, suaranya dingin. Keluar. Andi berjalan pulang di bawah hujan, air mata bercampur hujan. Ia merasa dunia runtuh. 3 hari kemudian ia tidak berani hubungi Rama. Keluarganya menelepon, ibunya menangis, kamu harus pulang sekarang, ada lamaran. Andi pulang ke Semarang, tapi di kampung ia merasa asing. Di Jakarta, Rama sendirian di rumah, podcastnya berhenti. Ia merasa dikhianati, tapi juga merindukan suara Andi. Suatu hari, ada berita di banjir besar di Tebet. Andi terjebak di kos. Ia menelepon Rama tanpa harap. Rama tolong. Rama langsung menyewa mobil, datang menjemput Andi meski buta.
Saat mereka bertemu di tengah banjir, Rama memeluk Andi erat. Aku main kamu. Tapi jangan bohong lagi. Andi dan Rama mulai membangun kembali dari nol. Andi bekerja jujur di penerbitan Rama sebagai editor audio. Mereka bicara setiap malam tentang masa lalu, tentang ketakutan menjadi diri sendiri di Indonesia yang masih banyak pandangan lama. Andi akhirnya cerita tentang perasaannya yang selama ini disembunyikan. Rama mendengarkan lalu berkata, aku juga merasakan hal yang sama sejak pertama. Tapi masyarakat tidak mudah. Saat mereka jalan bersama di mal, ada yang bisik-bisik dua cowok kok deket banget. Keluarga Andi tahu dari tetangga, ibunya menangis di telepon, kamu bikin malu keluarga. Andi hampir putus asa. Rama mengajak Andi ke Bali untuk healing. Di pantai Kuta, mereka duduk di pasir, angin laut menyapu wajah. Rama memegang tangan Andi. Kita tidak perlu sembunyi selamanya. Yang penting kita bahagia. Andi akhirnya memeluk Rama, air mata bahagia. Setahun kemudian, Andi dan Rama tinggal di apartemen kecil di Kemang. Andi sudah melunasi semua hutang dengan kerja keras, ibunya akhirnya menerima setelah melihat kebahagiaan anaknya. Rama meluncurkan buku baru tentang cinta yang lahir dari luka. Mereka tidak perlu sembunyi lagi di kalangan dekat. Suatu malam, di balkon apartemen, Rama berkata, Andi, pertemuan kita dulu adalah berkah terbesar. Andi tersenyum, mencium kening Rama. Aku dulu mau manfaatkan kamu, tapi kamu yang menyelamatkan aku. Mereka hidup damai, saling mendukung, menghadapi dunia bersama. Apakah niat buruk bisa berubah menjadi cinta yang tulus dan membawa kebahagiaan sejati? Benar atau salah menurut Anda?